Kabarnya wanita yang luar biasa. Kami dari Korwil 3 GWI Haruliswa sangat bersyukur bisa melayani Tuhan di ibadah online Korda WBI Jawa Barat. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa sama-sama beribadah di ibadah Korda WBI Jawa Barat. Kita percaya bahwasanya kita adalah wanita-wanita yang telah dipilih Tuhan. Kita adalah wanita-wanita yang telah diurapi. Oleh sebab itu, mari kita dengan hati kita menyerahkan iman kita kepada Tuhan. Sorry,
mendapatkan tugas untuk ibadah online untuk program Korda Jabar. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan yang saya akan siapkan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan, dan kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah online dimanapun kami berada. Dimanapun kami ada, Tuhan lawat kami semuanya, dan biarlah kami semua boleh menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Roh Kudus yang manis, ajar kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi rema buat kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sobat ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan sharekan firman Tuhan dengan tema wanita sangat berharga di mata Tuhan. Wanita adalah karya Tuhan yang sangat indah. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan gambarnya. Jadi kita saudara sekalian adalah orang yang sangat istimewa, indah di pemandangan Allah. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di mata Yesus, wanita bukanlah warga kelas 2. Di mata Tuhan, wanita bukanlah umat kelas 2. Wanita mendapat tempat yang sama dengan pria di mata Tuhan. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi wanita mendapat hal yang spesial di mata Tuhan, digambarkan sebagai mempelai. Jadi ada banyak contoh kisah di dalam Alkitab, wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan, perempuan-perempuan yang dipakai oleh Allah. Oleh sebab itu kita tidak perlu merasa rendah diri karena kita terlahir sebagai wanita. Karena wanita ini adalah spesial, indah di mata Tuhan. Wanita yang bijak pasti mendapatkan pujian. Yang pertama datang dari anggota keluarga, suami dan anak-anaknya. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 28 dan 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suami yang memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang paling berbahagia. Yang pertama menyebut kita berbahagia adalah anak-anak, dan yang mendapat pujian daripada pasangannya masing-masing, yaitu suami. Jadi kita ini adalah orang yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, wanita yang bijak, wanita yang mampu menampilkan peran yang penting, maka dia adalah wanita yang disebut berbahagia. Dan yang pertama mengatakan berbahagia adalah anak-anaknya sendiri. Wanita yang berharga adalah wanita yang mampu menampilkan perannya, wanita yang mampu melaksanakan perannya sebagai wanita, sehingga penghargaan itu datang dari orang yang terdekat yang pertama. Orang-orang yang ada di sekelilingnya akan memberikan dia pujian. Oleh sebab itu, peran apa yang kita harus tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai wanita? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kedua tokoh ini memberikan kita penjelasan bahwa peran yang penting yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai wanita yang diteladankan Lois dan Eunike diturunkan kepada generasinya, yaitu Timotius. Timotius adalah seorang yang berhasil dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Ada orang yang mendidiknya dengan benar dan tepat.
Nah, peran-peran yang kita mau mainkan dalam kehidupan kita sebagai wanita adalah wanita sebagai pembangun generasi beriman. Jadi wanita yang akan berharga adalah wanita yang membangun generasi yang beriman, menanamkan nilai-nilai ilahi pada generasinya. Kita boleh melihat dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kita melihat di sini ada dikatakan keturunan ilahi. Keturunan ilahi adalah keturunan yang dididik beriman, dilahirkan oleh orang yang beriman, dididik di dalam takut akan Tuhan, patuh kepada perintah Allah, menjalani hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan, dengan pandangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi peran yang kita mau perankan yang penting bagi keluarga dan generasi yang ada adalah tanamkan nilai-nilai ilahi bagi mereka. Lanjut kita akan melihat bahwa peran yang akan dikembangkan oleh wanita yang menjadi maksimal dalam kehidupannya masing-masing adalah membangun generasi yang beriman, yaitu memberikan pendidikan yang benar. Ini tidak hanya bicara tentang sekolah, tidak hanya semata-mata omdo atau kata-kata saja, tetapi betul-betul dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berikanlah pendidikan yang benar kepada mereka, dan saya percaya semua kita mencarikan tempat sekolah yang terbaik bagi anak-anak dengan satu tujuan, supaya mereka kelak menjadi generasi yang akan mengalami kemajuan dan mengalami kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupannya, sehingga kita mencarikan tempat belajar yang menurut kita baik. Dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 17, di situ dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi kita mau lihat di sini bahwa mendidik anak-anak dari sejak usia dini itu sangat penting, dan ini dimainkan oleh seorang wanita yang ada tinggal dekat dengan mereka, yang memberikan pengaruh yang baik bagi mereka, pengaruh yang positif bagi mereka di dalam hal pendidikan yang benar. Oleh sebab itu kita bentuk karakter mereka, perilaku mereka, rasa hormat mereka kepada orang tua tulus dan jujur itu diajarkan mulai dari dalam keluarga, dan terutama dari seorang ibu yang memberikan pendidikan yang benar, artinya memberikan peran, melaksanakan perannya sebagai pendidik yang benar di dalam sebuah keluarga, sebab akan menjadikan anak-anak itu memberikan rasa sukacita dan hormat kepada orang tuanya dan mendatangkan ketentraman. Berikut kita akan melihat wanita yang berharga adalah wanita yang membangun generasinya beriman kepada Tuhan, yaitu tunjukkan sebuah keteladanan, bukan hanya bicara tetapi dengan perbuatan. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, kamu supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus sendiri memberikan keteladanan hidup yang harus menjadi teladan kita yang sempurna. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berikanlah keteladanan yang nyata kepada mereka. Anak-anak adalah sifatnya peniru. Anak adalah sifatnya mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya, itu yang dia perbuat. Jadi sebab itu kita mau belajar bertindak benar dan juga memberikan tunjukkan sebuah teladan yang tepat bagi generasi kita, supaya mereka menunjukkan hidupnya dan
terus hidup dalam pertumbuhan yang benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari memainkan peran kita sebagai orang-orang yang akan tampil memberi keteladanan pada generasi yang berikutnya. Berikutnya kita akan melihat bahwa wanita yang berharga atau yang membangun generasi beriman adalah tegas dan berimbang, bukan keras dan kasar, tetapi dengan lemah lembut. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batunia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keberhargaan kita, peran kita yang akan mempengaruhi orang di sekeliling kita bukanlah penampilan lahirnya kita, berapa berharganya barang yang kita pergunakan, tetapi lebih kepada roh yang lemah lembut. Itu adalah hal yang sangat berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, tampillah dengan bijaksana di depan anak-anak, sehingga anak-anak itu memberikan penghargaan yang layak kepada orang tuanya, karena orang tua mampu memberikan sebuah keteladanan hidup yang berimbang di depan mata mereka. Berikut kita akan melihat bahwa orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita kasihi, kita mau didik mereka, tetapi tetap dalam kasih Kristus, supaya mereka mendapatkan arahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan melalui keteladanan hidup dari seorang wanita yang memainkan perannya yang penting di hadapan Tuhan. Berikut kita akan melihat bahwa wanita yang berharga atau yang membangun generasi yang beriman adalah jangan bangkitkan amarah pada anak-anak, bertindaklah secara adil. Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang tua menyerang secara fisik kepada mereka, mengatakan anak-anaknya hitam, gemuk, kurus krempeng, pesek, dan sebagainya. Itu menyerang fisik saudara, dan itu bisa akan membuat mereka terluka, karena siapapun juga dia akan berupaya dan berusaha menjaga akan dirinya masing-masing, harga dirinya. Oleh sebab itu, janganlah kita memancing amarah dengan perkataan-perkataan yang demikian, karena itu akan menyerang pribadi mereka sehingga akan lambat laun menyimpan kepahitan hati di dalam kehidupannya, sehingga tumbuh dalam pahit hati dan akan menjadi pribadi yang mudah memberontak, mudah untuk tidak jujur, dan juga akan berbalik menyerang akan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, mari kita akan memberikan pelajaran yang berimbang kepada mereka, dan juga bertindak adil di antara mereka, dan berusaha untuk tidak membeda-bedakan. Jika kita memiliki beberapa anak-anak, harus diperlakukan secara sama di hadapan Tuhan. Sebagai ayat penutup yang saya akan bacakan, Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang berharga di hadapan Allah, ibu-ibu yang memaksimalkan perannya akan mewariskan sesuatu yang bernilai kekal kepada generasinya. Apa itu yang bernilai kekal? Tanamkan iman kepada Tuhan di dalam diri mereka. Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Jadi wanita yang berharga akan tinggalkan sesuatu yang berharga pula kepada generasinya, sehingga pada akhirnya nanti anak-anak akan
sebuah nilai-nilai kehidupan yang sudah dibagikan oleh seorang wanita yang melahirkannya, yang membagikan kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berharga, sehingga anak-anak akan terus menceritakan dan membanggakan orang tuanya karena dia melihat sebuah keteladanan hidup. Dia menerima pembelajaran yang sangat bernilai di dalam kehidupannya melalui peran seorang wanita seperti yang diperankan oleh Lois dan Loinike. Biarlah kita menjadi wanita yang meninggalkan pesan-pesan penting, mewariskan hal-hal yang berharga bagi generasi kita yang akan datang. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini dapat membawa kita untuk lebih mengenal peran kita sebagai wanita dan mengembangkannya di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih, hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan renungan singkat pada kesempatan ini. Engkau Roh Kudus akan terus membimbing kami, mengajar kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami dapatkan satu pesan daripada firman ini, bahwa kami harus menjadi wanita yang berdampak, memberikan hal-hal yang positif kepada generasi kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih, kami semua diberkati oleh Bapa dari surga. Kami menerima berkat dari Yesus Kristus, kami menerima penyertaan dari Roh Kudus yang akan selalu menopang kami, bersama-sama dengan kami melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.